Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan latihan soal P3K terbaru tahun 2022 Kementerian Agama. Semoga dalam video ini dapat menambah hasanah keilmuan kita dan bermanfaat bagi kita semua yang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K yang insya Allah akan dimulai nanti pada bulan Desember. Jadi kawan-kawan persiapkan dirinya, semoga sukses dan berhasil. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata berikut ini berarti yashkurun. A. Orang-orang yang kafir. B. Orang-orang fakir. C. Orang-orang bersyukur. D. Orang-orang yang berbuat kerusakan. E. Orang-orang yang berilmu. Ya, jawabannya yang tepat adalah C. Yashkurun ini bermakna orang-orang yang bersyukur. Soal berikutnya. Berikut ini sikap yang mencerminkan dari Al-Quran surat Shad ayat ke-27. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan Al-Quran surat Shad ayat ke-27 yaitu adalah C, karena maknanya yang pertama adalah dapat mengambil hikmah dari penciptaan alam semesta, yang kedua selalu beriman kepada Allah, yang ketiga suka beramal soleh, yang keempat tidak berbuat kerusakan, dan yang kelima adalah orang-orang yang beriman akan menjaga lingkungannya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah C, selalu menjaga lingkungannya. Soal berikutnya. Kebanyakan orang-orang yang menyekutukan Allah berdasarkan surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 adalah A. Orang-orang yang boros, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang menyembah berhala. D. Orang-orang yang berkhianat. E. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jawaban yang tepat kita bahas secara maknanya kawan-kawan. Arti surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi yang dimaksud dengan kebanyakan orang-orang yang menyekutukan Allah berdasarkan surah Ar-Rum ayat ke-41 dan 42 ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 3 ini adalah E. Kita masuk ke soal selanjutnya. Orang-orang yang ditinggikan Allah berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat ke-11 adalah A. Orang-orang yang bersedekah,
orang-orang yang berilmu, C. orang-orang yang beramal, D. orang-orang yang bertakwa, E. orang-orang yang adil. Ya. Pembahasannya di sini menurut surat Al-Mujadilah ayat ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat ke-11 ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, berikut ini termasuk larangan Allah berdasarkan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, yaitu yang pertama, A. meninggalkan sholat fardu, B. melakukan jual beli pada saat sholat Jum'ah, C. mengambil riba jika jumlahnya melampaui batas, D. meminum yang khamar, E. berbuat kerusakan pada waktu sholat Jumat. Ya, sholat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Jadi yang dimaksud adalah larangan Allah berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 adalah melakukan jual beli pada waktu sholat Jumat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita masuk soal yang berikutnya. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan, meneliti, menyelidiki apa yang ada di langit dan di bumi terkandung di dalam Al-Quran surat. Ya, jawaban di sini yang tepat adalah dalam surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah surat Al-Yunus ayat 101. Soal berikutnya, kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 berisi tentang surat Al-Baqarah ayat 164. Jadi kandungan surat Al-Baqarah ayat 164 adalah tentang nikmat Allah kepada manusia sangatlah besar dan melimpah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Nikmat Allah sangat melimpah. Kita masuk soal selanjutnya. Ini soal cerita, kawan-kawan. Maryam selalu berhati-hati dalam berbuat dan bertindak. Dalam kesulitan menghadapi ujian, dia tidak pernah mau mencontek temannya, padahal dia memiliki kesempatan, karena pada saat itu pengawas ujian sedang ke kamar mandi dan ruang ujian tidak ada yang mengawasi. Dia, Maryam, sangat takut akan dosa. Dia meyakini bahwa semua perbuatannya akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sikap Maryam menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa Allah bersifat. Ya, ini di sini adalah Asmaul Husna. Allah memiliki sifat basar, yaitu Allah Maha melihat. Jadi jawaban yang tepat nomor 8 ini adalah E. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan nama Allah dalam Asmaul Husna beserta artinya. Yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah C, ya kawan-kawan. Al-Mu'min, Maha terpercaya. Soal berikutnya. Dasar hukum kaum muslimin untuk mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quranul Karim adalah berdasarkan, ya, jawaban yang tepat nomor 10 ini adalah berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-4, kawan-kawan, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin kepadanya akan datangnya hari akhir. Jadi jawaban yang tepat adalah D dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4. Soal berikutnya. Berikut ini cara Nabi menerima wahyu melalui firman Allah secara langsung, yaitu dengan cara, ya, jawaban yang tepat di sini, Nabi atau Rasul menerima wahyu dengan mendengar langsung firman Allah. Ini contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul. Jadi jawaban yang tepat dalam soal yang ke-11 ini adalah B, yaitu Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Cara Nabi menerima wahyu melalui firman Allah secara langsung. Jika Nabi Muhammad yang kita ketahui adalah melalui perantara malaikat Jibril. Soal berikutnya. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa di Ti'ah selama 40 tahun. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah yang isinya kecuali, ya, kita akan membuka kitab-kitab lama kita dan pemahaman kita yang pernah belajar, ya kawan-kawan, bahwa Nabiullah Musa pernah berdoa di Ti'ah selama 40 tahun, dan dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah, yaitu yang pertama, perintah 10 perintah yang diterima Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu adalah yang pertama, hormati dan cintai satu Allah. Yang kedua, sebutlah nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat, yaitu hari ke-7 setelah 6 hari di penghujung pekan. Kemudian yang selanjutnya, hormati ibu dan ayahmu. Jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat zina. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang milik orang lain dengan cara yang tidak halal. Ya, jadi larangan membunuh anak perempuan tidak termasuk di dalamnya. Larangan membunuh anak perempuan. Ini karena yang ada di pada masa jahiliyah. Jawaban yang tepat dalam soal nomor 12 ini adalah C, larangan membunuh anak perempuan.
Soal berikutnya, di bawah ini bukan merupakan kandungan kitab Zabur, yaitu karena yang kita ketahui isi kandungan kitab Zabur adalah yang pertama adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata-kata hikmah atau nasihat. Kemudian yang ketiga adalah nasihat-nasihat atau petuah-petuah kebaikan. Kisah Nabi dan Rasul terdahulu tidak ada di dalamnya. Ya, ini adalah yang termasuk dalam kitab Zabur. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E. Kita masuk soal berikutnya, nomor 14. Hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah hikmah beriman. Ya, jawaban yang tepat pada soal nomor 14 ini adalah A. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Soal berikutnya, Rasul Allah ulul azmi yang diberi kemampuan mampu membuat burung dari tanah liat. Ya, kita tahu ini adalah salah satu mukjizat dari Nabiullah Isa alaihi salam. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, sifat mustahil yang dimiliki Rasul yaitu sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Ya, jawabannya adalah E. Kitman, kawan-kawan. Karena kita ketahui bahwa sifat wajib dari Rasul adalah sidik, berkata yang benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama adalah kizib, dusta. Kedua, khianat, tidak dapat dipercaya. Ketiga, kitman, menyembunyikan wahyu. Dan baladah, yang artinya bodoh. Jadi sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul adalah kitman, E. Soal berikutnya, berdasarkan Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-7 bahwa orang-orang kafir meyakini bahwa dalam surat At-Taghabun ayat ke-7 ini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Mereka tidak meyakini, atau orang-orang yang kafir itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Soal berikutnya, urutan kejadian hari kiamat hingga hari pembalasan yang benar adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Ya. Jawaban yang tepat di sini adalah B, ya kawan-kawan, yaitu Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, dan Yaumul Jaza. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran seluruh alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak, secara bersama-sama dengan ditandai tiupan pertama malaikat Israfil. Kemudian Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Yaumul Hasyr adalah berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah setelah kebangkitan mereka dari kubur di padang mahsyar. Kemudian Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan buruknya manusia. Kemudian Yaumul Jaza adalah hari pembalasan bagi setiap manusia atas segala amal perbuatannya
selama masih hidup di dunia. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hasr, yaumul hisab, dan yaumul jaza. Soal berikutnya, Allah tidak menyukai orang yang suka menghibah orang lain. Oleh sebab itu, Allah menciptakan neraka yang khusus bagi orang-orang yang suka berghibah, yaitu neraka Ahawiyah, B Jahim, C Wa'il, D Jahannam, E Hutomah. Kita buka kitab-kitab kita ya kawan-kawan. Kita ketahui bahwa Hawiyah adalah neraka yang diperuntukkan bagi mereka yang ketika dunia mencampur adukan antara kebajikan dengan keburukan. Kemudian Jahim, neraka Jahim adalah neraka bagi manusia yang ketika di dunia mengingkari hari kebangkitan serta mengingkari adanya azab di hari kiamat. Kemudian neraka Sakor adalah neraka bagi mereka manusia yang ketika di dunia menyombongkan diri atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian ada neraka Lazza, adalah neraka bagi manusia yang saat hidup di dunia tidak mau bersedekah dan membayar zakat. Kemudian neraka Hutomah adalah neraka yang disiapkan bagi mereka yang suka mengumpat dan menggibah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E, neraka Hutomah, kawan-kawan. Kemudian saya lanjutkan sedikit, ada neraka Syair, Wa'il, Jahannam, yaitu neraka Syair ini adalah neraka bagi mereka orang-orang yang kufur, yang mengikuti petunjuk syaitan. Kemudian ada neraka Wa'il, adalah neraka dikhususkan bagi para pedagang yang curang, mengurangi timbangannya atau berdusta dengan barang dagangannya. Kemudian neraka Jahannam adalah neraka yang paling berat siksaannya, yang diperuntukkan bagi manusia yang mengingkari dan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah neraka Hutomah di sini. Neraka yang disiapkan bagi mereka yang suka mengumpat dan menggibah. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan contoh qadar mubram. Ya. Nomor 20. Kita ketahui bahwa qadar mubram itu adalah ketentuan dari Allah yang tidak dapat dirubah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E. Api memiliki sifat membakar. Qadar mubram adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.